Oke, sekarang kita mau belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan. Nah, dari contohnya aja kita bisa melihat bahwa bilangan yang pangkatnya pecahan. Nah, rumus umum ya. Ini rumus umumnya bilangan berpangkat pecahan. Rumus umum atau bentuk umum. Nah, itu contoh misalnya Y pangkat A per B. Y pangkat A per B. Nah, ini dikatakan bilangan Y ini bilangan dasar atau bilangan pokok, sedangkan A per B itu pangkatnya. Nah, A per B itu pangkatnya pecahan. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Ini dia bisa menjadi bentuk akar. Jadi, ini jadinya seperti ini, akar, Y-nya di dalam akar, terus A-nya itu jadi pangkatnya Y. Y pangkat A, sedangkan B-nya di sini di luar B. Gitu. Contoh misal ini ada kita bahas beberapa contoh ya. Contohnya misalnya 8, yang pertamanya 8 pangkat 2 per 3. 8 pangkat 2 per 3. Nah, sesuai dengan rumus umumnya kita akan memperoleh seperti ini. Akar 8 pangkat 2, 3-nya di sini. Nah, cara menyelesaikan gimana? Nah, ini caranya gini. Ini karena pangkat 2, 8-nya pangkat 2 ditulisin tuh. Kalau 8 pangkat 2 itu kan artinya 8 kali 8 tuh. 8 kali 8. Nah, setelah itu 8-nya ini kita buat pohon faktornya. Kita 8 doang ya, 8. Nah, di sini penyelesaiannya. Misalnya ini saya bagi 2 dulu. Nah, 8-nya ini kita buat pohon faktornya dulu. 8 itu dibagi dengan 2 sama dengan 4. 4 ini dibagi 2 lagi jadi 2 ya. Nah, sehingga 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Oke. Nah, sehingga yang ini kita kembali lagi ke akarnya. Akar 8 kali 8. Ini 8-nya kita ubah menjadi akar 2 pangkat 3. Nah, kali 2 pangkat 3. Gitu. Nah, setelah itu kita bagi tuh. Baginya gimana? Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 bagi 3 berapa? 3 yang ini dibagi dengan 3 yang ini. Berarti 3 bagi 3 sama dengan 1. Berarti 2 pangkat 1. Kali, ini juga sama nih. 2 pangkat 3 yang ini dibagi 3 yang ini. Jadinya 2 pangkat 1. Nah, itulah akarnya. Jadinya 2 pangkat 1 itu artinya 2. 2 pangkat 1 ya 2. Dikali 2 pangkat 1 sama dengan 4. Nah, ini jawabannya ya. Jadi 8 pangkat 2 per 3 itu sama dengan 4. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Contoh 2. Ini kita banyak belajar dari contoh ya. Nah, contohnya misalnya 16 pangkat 3 per 2. 16 pangkat 3 per 2. Nah, itu gimana? Nah, sama. Kita buatin akarnya dulu. Akar 16 pangkat 3, di sini 2. Nah, biasanya kalau pangkat akarnya 2 di luar ini, yang ini, itu biasanya nggak usah ditulis. Jadinya dia berubah jadi seperti ini. Kalau dalam matematika ya, penulisan 2, kalau akarnya pangkatnya 2 nggak usah ditulis. Jadi di sini kosong. Nah, tapi sebenarnya
di situ ada angka 2. Di sini itu sebenarnya ada angka 2, tapi nggak usah ditulis kalau 2. Kecuali 3, 4, dan seterusnya itu harus ditulis di sini. Tapi kalau 2 nggak perlu ditulis karena itu aturan dari matematika, pengaturan dari matematika sendiri ya. Nah, sekarang kita buat lagi tuh. Akar 16 kali 16 kali 16. Karena kenapa? Karena kan pangkat 3. 16 pangkat 3 itu artinya 16 kali 16 kali 16. Nah, kemudian kita buat lagi pohon faktornya sama kayak yang tadi. 16 itu kalau dibagi 2 sama dengan 8. Dibagi 2 lagi sama dengan 4. Bagi 2 lagi sama dengan 2. Nah, 2-nya nggak bisa lagi dibagi. Nah, sekarang kamu hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Artinya 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Nah, dikali, ini kan 16 juga nih, artinya kali 2 pangkat 4. Ini juga 16 kali 2 pangkat 4. Nah, sekarang diakarin satu-satu nih. Di sini kan tadi harusnya ada 2 nih. Berarti yang ini itu 4 dibagi 2. Jadinya 2 pangkat 2. 2 ini dari mana? 2 ini dari 4 dibagi 2. Nah, dikali lagi dengan ini juga sama, berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Jadinya berapa tuh? 2 pangkat 2 kan 4. Kali 4 kali 4. Jadinya 1664. Gitu ya. Jadi 16 pangkat 3/2 itu sama dengan 64. Caranya gimana ya? Caranya seperti ini. Gitu. Ya. Oke, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh 3 ya. Contoh 3 misalnya ini yang enggak beda nih. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari pelajaran sebelumnya itu bisa dimengerti dengan baik. Minus 3/4. Ini pangkat, ini juga termasuk bilangan berpangkat pecahan karena pangkatnya pecahan walaupun dia minus. Nah, kalau kita sudah belajar pelajaran sebelumnya itu tentang bilangan berpangkat bilangan bulat. Nah, bagaimana menyelesaikan kalau pangkatnya minus gitu ya. Nah, sama seperti itu, sama di pangkat pecahan bilangan bulat. Pangkatnya ini harus dijadiin positif dulu karena nggak bisa diselesaikan kalau nggak positif pangkatnya. Nah, caranya 16-nya bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya ini 16 dijadiin pecahan dulu, jadiin per gitu. Jadi 16 per 1 pangkat minus 3/4. Nah, setelah itu kita putar nih, satunya dikeatasin, 16-nya dikebawain, jadinya 1/16 dipangkat. Karena sudah dibalik, kita pangkatnya jadi otomatis jadi positif 3/4. Nah, kalau sudah seperti ini, nah tinggal masukin ke akar sama kayak contoh sebelumnya, contoh 1 dan contoh 2. Berarti akar di sini itu 4, di sini 1/16 pangkat 3. Nah, ini gimana caranya kalau misalnya 1/16. Nah, kalau 1 per yang difaktorin itu, yang dibuatin pohon faktor seperti ini 16-nya aja, bawahnya aja, satunya nggak usah. Jadi kita buatin pohon faktor yang 16 aja. Nah, tadi kan kita udah buat tuh yang ini. 16 itu kan kita udah ketemu tadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ya, yang contoh 2. Nah, sekarang kita ubah tuh 16-nya. Jadi 4. Ini kan pangkat 3 dulu. Ini 1/16 kali 1/16 kali 1/16 gitu ya. Nah, 16-nya aja yang dibuatin pohon faktor seperti ini nih, pohon faktor seperti ini. Nah, tadi kita ketemunya 16 itu kan 2 pangkat 4 ya. Jadinya karena 2 pangkat 4, karena 16 ini pangkatnya 4, 2 pangkat 4, satunya juga jadiin 1 pangkat 4. Nah, 1 pangkat 4 ya.
Karena 1 pangkat 4 itu kan 1 kali 1 kali 1 ya sama dengan 1 juga gitu. Jadi nggak masalah. 2 pangkat 4. Kenapa dijadiin pangkat 4? Karena untuk menyesuaikan pangkat yang bawahnya. Pangkat bawahnya kan 2 pangkat 4, pangkatnya 4. Nah, dikali 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 kali 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal ini nih, satu-satu nih. Ini dulu nih, yang ini dulu kita buat. 1 pangkat 4, nah pangkatnya 4 nih. 4 dibagi 4 kan 1 tuh, berarti 1 pangkat 1. Dibagi, ini cara mengeluarin akar ya, cara mengeluarin akar tadi ini. Nah, ini juga sama nih. 2 pangkat 4, 4 pangkatnya ini dibagi dengan pangkat akarnya. 4 bagi 4, 1, berarti 2 pangkat 1. Nah, karena ini sama, yang ini itu sama dengan yang ini, maka tinggal kamu copy aja. 1 pangkat 2 dikali 1 pangkat 2. 1 per 2 pangkat 1 pangkat 1 pangkat 1 pangkat 1. Nah, gitu kan, tinggal di copy aja. Nah, sisa 1 pangkat 1 ya 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2 gitu, sama dengan 1 per 8. Jadi ini jadinya 1 per 8. 16 pangkat minus 3 per 4 itu sama dengan hasilnya 1 per 8 gitu ya. Oke, itu contoh 3. Sekarang kita ke contoh yang terakhir, contoh 4. Contoh 4 ya. Contoh 4. Nah, contoh 4 ini agak sedikit berbeda, dia ada hurufnya tapi prinsipnya sama ya. Ini misalnya 1 per 16 X pangkat 4. Nah, ini pangkat 1 per 4. 1 per 4 ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Gimana? Dijadiin akar dulu kan, ini kan pangkatnya positif. Nah, nggak usah dibalik lagi karena dia udah positif. Tapi pecahan, kalau pangkatnya pecahan, dia dijadiin akar dulu. Nah, di sini 4. Nah, ini jadinya 1 per 16 X pangkat 4. Ini karena ini 1, makanya harusnya pangkat 1. Tapi pangkat 1 biasanya nggak usah ditulis, kan sama aja hasilnya. Nah, terus kita ubah nih. Ini kan 16. 16 itu seperti contoh sebelumnya itu 2 pangkat 4. Jadi 16-nya kita ubah jadi 2 pangkat 4. Karena 16-nya 2 pangkat 4, pangkatnya 4, ya satunya juga jadi pangkat 4 gitu ya. Jadi 2 pangkat 4. Nah, sedangkan X-nya kan bukan angka huruf, jadi ya tetap X pangkat 4. Gitu. Nah, terus sudah. Tinggal kita bagi nih, pangkatnya dibagi dengan pangkat akarnya. 4 dibagi 4. Ini kenapa kita bagi? Supaya akarnya ini bisa keluar. Gitu ya. Kita mau cari nilainya, makanya dibagi pangkatnya dengan pangkatnya. 4 dibagi 4 kan 1, berarti 1 pangkat 1 dibagi. Ini kan 2 pangkat 4, pangkatnya juga dibagi tuh. 4 dibagi 4. Jadinya 1 juga, berarti 2 pangkat 1. X. Nah, X-nya ini kan pangkatnya 4, berarti 4 bagi 4, X pangkat 1 juga. Gitu, sehingga 1 pangkat 1 ya 1. 2 pangkat 1 ya 2, X pangkat 1 ya X. Sehingga ini 1 per 16 X pangkat 4 dipangkatin 1/4 itu hasilnya 1 per 2X. 1 per 2X ya. Oke, Mister Pikir, pembelajaran tentang bilangan berpangkat pecahan cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal yang akan Mister berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.